Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Kita mulai ya. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu proses bisnis, terus juga apa itu dari mana aja sumber data, lalu kita akan bahas aplikasi ETL. Sebelum masuk ke teori, materi, saya mau menyampaikan pesan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi poin ke-6 menurut Profesor Dedi Mulyasana, berbuat baik itu bukan untuk berharap balasan atas kebaikan dari mereka atau dari orang yang kita tolong, dan bersikap santun dan ramah itu bukan sekedar untuk menggembirakan orang lain, tapi sebagai amalan dan berbekal akhirat. Lalu poin yang ke-7, hilang modal bisa dicari, berkurangnya tenaga dapat dipulihkan, tapi hilangnya kecintaan pada pekerjaan adalah petaka besar dalam karir. Lalu poin yang terakhir, dan hilang kejujuran adalah kematian, karena Anda akan kehilangan kepercayaan dan kesempatan untuk menjadi orang baik. Jadi saya berharap mata kuliah ini bukan hanya sekedar data warehouse dan sistem bagian, tapi juga bisa membentuk karakter teman-teman. Nah, menurut saya kalau ilmu, apalagi ilmu teknologi informasi ya, itu berkembang sangat pesat. Bukan lagi hitungan tahun, bisa jadi hitungan minggu, hitungan bulan, teknologi informasi itu bisa berkembang. Tapi kalau sebuah karakter teman-teman yang positif, itu insya Allah ya bisa jadi modal teman-teman untuk bekerja, untuk bermasyarakat, dan untuk pembelajaran. Pesan saya. Kita masuk di materi pembelajaran. Pertama kita akan bahas apa itu proses bisnis, lalu sumber data apa saja, dan mengenai proses ETL atau extract, transform, dan load. Kita masuk di materi pertama, proses bisnis. Kita masuk menurut para ahli dulu ya. Jadi menurut para ahli mengungkapkan pada tahun 2009 sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan atau inputan dan menghasilkan keluaran atau output yang bernilai bagi pelanggan. Lalu menurut Rumler dan Branch dalam Siegel tahun 2008, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Lalu menurut Reski tahun 2007, proses bisnis adalah kegiatan yang dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan sistem informasi. Proses bisnis tidak berpatokan pada sistem informasi. Secara manual pun itu disebut dengan proses bisnis. Adapun kita sebagai lulusan yang belajar di TI, merubah bisnis proses secara manual menjadi sistem informasi. Itu yang
Razi melakukan tahun-tahun sekarang ya, tahun-tahun sebelumnya mulai beralih dari proses manual menjadi berbasis sistem informasi. Lalu tahun 2093 menurut Davenport, proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu perusahaan. Dan tidak seperti fokus dari produk yang fokus pada aspek apa di suatu proses, oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja lintas waktu dan ruang dengan suatu awalan dan akhiran dan secara jelas menentukan input dan output. Itu menurut para ahli. Nah, jadi apa sih proses bis itu kalau kita tarik garis merahnya atau kesimpulannya? Dia bisa disimpulkan proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Ya kan, Pak. Kasih contoh ya. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Nah, langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Ya. Teman-teman kerja pasti ada standar rasionalnya ya. Dan biasanya suka ada tiap tahun biasanya evaluasi untuk mengoptimalkannya. Oke, di sini ada tiga tipe proses bisnis. Kalau kita gambarkan di sini ada tiga ya. Sini manajernya atau otaknya yang mengendalikan, terus proses operasionalnya yang melakukan, dan ada proses pendukung. Dan ini ketiganya saling berkaitan. Kemudian proses manajemen, sebuah proses yang mengendalikan operasional sebuah sistem. Misalnya manajemen strategis. Ya, ini yang mengendalikan. Terus ada intinya itu proses operasional. Itu bisnis inti dan meliputi aliran nilai utama. Misalnya proses pembelian, manufaktur, pengiklanan, pemasaran, dan penjualan. Jadi operasionalnya bisnis itu berjalan. Dan yang ketiga ada proses pendukung. Jadi ini yang kemudian pendukung proses inti. Seperti rekrutmen, akunting, pusat bantuan, dan lain-lain. Jadi ini menyediakan SDM-nya. Terus kalau ada misalnya ada komplain mengenai produk itu adanya di proses pendukung. Terpisah dari proses operasional. Itu ada tiga tipe proses bisnis. Kemudian di sini ada 4 aspek utama proses bisnis. Pertama, interlocking activities. Jadi lock ya, saling terintegrasi. Ini sifat dari proses bisnis adalah fungsi bisnis yang terintegrasi dan bekerja sama satu sama lain. Ya, jadi saling berkaitan. Kalau kita lihat dari contoh sebelumnya, dari minimarket, itu kan ada membeli produk dari distributor atau supplier. Kemudian nanti masuk di penjualan, masuk di inventory. Itu saling terintegrasi. Kemudian yang kedua, cross the organization. Ini departemen dan area fungsional yang berbeda perlu berkomunikasi satu sama lain untuk menyediakan barang atau layanan yang mungkin dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi bisnis proses juga bisa lintas organisasi, lintas bidang. Kalau memang itu dibutuhkan oleh pelanggan.
Ya. Itu jadi sifat yang aspek yang kedua across the organization. Dan yang ketiga redetermine organization goal. Jadi dapat secara intuitif mengidentifikasi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan rancangan untuk mencapai seperti apa. Yang keempat, customer need. Ini yang paling penting, aspek yang paling penting sih. Jadi tujuan dari proses bisnis adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi tujuan perusahaan itu bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan pelanggan saat ini. Itu ada 4 aspek utama proses bisnis. Selanjutnya, di sini ada 3 fungsi proses bisnis. Yang pertama itu untuk membantu manajer mengambil keputusan dalam menangani masalah yang terdapat selama proses bisnis berlangsung. Terus yang kedua, ikut membantu pelanggan dalam prediksi kapan proses bisnis dimulai serta diakhiri atau mungkin berkelanjutan. Jadi di proses bisnis bisa memberikan acuan, estimasi, ya, estimasi kapan proses ini akan selesai, atau kalau paling gampang dicerna sama kita, kalau kita beli di e-commerce, terus ada estimasi waktu pengiriman, itu salah satu proses bisnis. Nah, agar kita mempermudah kita, oh ini ternyata akan sampai 3 hari yang akan datang, atau besok akan nyampe. Meskipun dalam update-nya bisa lebih cepat atau juga lebih lama. Itu sangat membantu untuk customer atau pelanggan. Oke. Dan fungsi proses bisnis yang ketiga, membantu para pekerja perusahaan supaya memahami tentang proses apa yang menjadi tugasnya dalam menjalankan proses bisnis. Ya. Jadi kalau sebuah proses bisnis sudah didiagramkan, sudah kita buatkan gambarnya, maka sebagai karyawan atau staf yang berada di posisi itu akan tahu tuh, oh ternyata dia ada di produksi itu masuk setelah barang sudah disiapkan, baru nanti masuk ke produksi seperti itu. Jadi aliran proses bisnis bisa dimanfaatkan untuk karyawannya. Di sini ada contoh-contoh proses bisnis. Pertama dari manufaktur, tujuannya untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Peserta atau user atau karyawannya yang berperan, pertama ada staf pabrik dan staf penjualan. Ini secara garis besarnya. Lalu input yang masuk ke dalam proses adalah pemesanan kembali, terus pemberitahuan pembuatan dan bahan bakunya. Dan outputnya adalah barang jadi atau siap dijual. Itu proses bisnis yang ada di manufaktur. Selanjutnya yang kedua ada di penjualan. Tujuannya untuk menjual barang ke pelanggan dan mengumpulkan uang dari penjualan. Oke, user yang terlibat dalam bisnis, pertama ada staf penjualan, terus adanya pelanggan tentunya, staf penagihan, dan gudang. Sini input yang masuk adalah pesanan penjualan. Nah, adapun output yang keluar dari prosesnya itu faktur, kwitansi, dan dokumen pengiriman. Nah, ini yang ketiga. Untuk pembelian, tujuannya untuk mendapatkan barang dari pemasok dan mengelola stok untuk dijual ke pelanggan dan menghindari kehabisan stok. User atau peserta yang terlibat itu adalah staf gudang, staf pembelian, staf penjualan, dan vendor barangnya. Nah, inputnya ada permintaan pembelian, pesanan kembali, dan pesanan pembelian. Nah, ini hanya garis besarnya.
tentu kita harus menganalisanya agar lebih detail. Misalnya berbentuknya diagram. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini mengenai proses bisnis sebelum kita masuk ke apa itu analisa proses bisnis? Silahkan, kalau kita mau lanjut. Sudah mengerti? Kalau kita lanjut aja. Ada yang mau tanyakan? Saya belum ada, Pak. Oke, paham lah ya. Teorinya seperti itu tentang proses bisnis. Ada kayak kita masuk di analisa proses bisnis. Jadi kalau tadi secara garis besarnya proses bisnisnya, maka itu harus dianalisa. Jadi pengertiannya, analisa proses bisnis adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui urutan pelaksanaan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan berbagai sumber daya. Ya, gini gambarannya. Misalnya sini ada dokumen flow, diagram absensi, dan penggajian. Sini aktor-aktor yang terlibat, pegawai yang terlibat. Sini ada data pegawai, ini orangnya atau pegawai, kemudian staf administrasi, lalu owner ini pemiliknya. Nah, data dimulai dari pegawai. Teman-teman sudah belajar ya? Flow, akan dibahas sedikit aja. Sini pegawai mulai, lalu melakukan absen. Di sini masuk ke proses data kehadiran. Nah, data kehadiran akan masuk ke staf administrasi untuk melakukan rekap absensi, lalu melakukan perhitungan kehadiran, melakukan penggajian, terus membuat laporan kehadiran dan laporan gaji. Dan baru nanti akan masuk ke laporan gaji. Laporan gaji sini akan terinformasikan ke pemilik perusahaannya atau ownernya yang bisa memvalidasi, kemudian laporan gaji tervalidasi. Lalu nanti administrasi akan mendapatkan laporan gaji yang tervalidasi oleh owner, lalu membuat slip gaji. Nah, ini sebenarnya beda-beda ya tiap perusahaan kebijakannya, ada yang membutuhkan approval dari pemilik perusahaan atau dari atasannya, atau bisa jadi juga nggak ada approval, hanya staf administrasi saja yang terlibat. Nah, lalu sini membuat slip gaji, lalu slip gaji diberikan kepada pegawai dan selesai. Nah, ini secara manualnya. Adapun kalau kita ubah dalam bisnis informasi, nah sebenarnya cek data absensi, menghitung gaji, data gaji ini bisa diotomatisasikan ya. Jadi sistem bisa berjalan di sini. Jadi pegawai tetap mengikut absen dia, terus nanti administrasi ini bisa dihandle oleh sebuah sistem absensi. Salah satu contoh dari analisa sistem bisnis proses.
Oke, kita masuk di materi kedua tentang sumber data. Secara garis besar, sumber data itu ada dua ya. Pertama ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu. Misalnya saja data karyawan dari sebuah perusahaan, data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan, dan data lainnya. Jadi data-data yang ada di perusahaan atau organisasi itu disebut dengan data internal. Ya, kalau misalnya di pajak berarti ada data pelaporan pajak, terus data pemilik NPWP. Tuh. Terus yang kedua ada data eksternal. Nah, data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Nah, biasanya jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya, data kependudukan, data penjualan produk perusahaan lain, data jumlah siswa dari sekolah lain, dan data lain sebagainya. Jadi ini berfungsi untuk menganalisa ya, bagaimana kita bisa membandingkan output yang dilakukan oleh perusahaan itu, perusahaan A dan B misalnya itu kan beda perusahaan, bagaimana performanya, bagaimana penjualannya, berapa laba bersihnya, berapa jumlah karyawan di perusahaan A, berapa jumlah perusahaan di karyawan B, itu eksternal. Atau juga kalau di studi kasusnya minimarket, data internalnya kan data barang-barangnya ya, seperti roti, misalnya roti A, harga di toko dia sendiri adalah 6.500. Terus dia bandingkan dengan data eksternal. Nah, data eksternal adanya di toko sebelahnya, misalnya yang beda minimarket. Ternyata harganya 7.000 gitu. Itu data, contoh data eksternal yang bisa kita gunakan. Oke, jadi itu secara garis besar ada dua sumber data, pertama data internal dan kedua data eksternal. Ya. Itu juga mungkin jadi masukan nanti teman-teman buat melakukan skripsinya ya. Sini ada data internal dan data eksternal. Oke, kita masuk di materi terakhir tentang aplikasi ETL. Nah, ini pernah dibahas di praktek yang pertama, kalau teman-teman perhatikan. Saya sudah menyinggung sedikit tentang aplikasi ETL. ETL itu extract, transform, dan load. Jadi ekstrak itu melakukan pengambilan, mengekstrak data ya. Ini prosesnya. Ini ekstrak itu yang pertama tuh. Ini staging area. Kemudian ada transform, itu melakukan transformasi struktur data agar dapat diolah lebih lanjut. Kita udah pernah coba transformasi sederhana ya. Mungkin dari nanti real pekerjaannya akan jauh lebih rumit. Akan belajar basic-basicnya saja. Terus juga ada load. Load itu melakukan penyimpanan data sesuai format database yang digunakan. Nanti masuk ke warehouse. Yang terakhir ada di analytics. Ya, aplikasi ETL sangat membantu sekali dalam merancang dan membantu suatu data warehouse. Oke. Saya kasih ada contoh. Jadi di sebuah kampus, ini kejadian real ya. Jadi kampus ini dia mau memigrasikan database nilai mahasiswanya dari Oracle menjadi Postgre. Karena Oracle yang kita tahu kan berbayar
Sedangkan Postgre gratis itu open source ya. Nah, yang dia lakukan, yang institusi itu lakukan adalah langsung merubah atau kita ambil data dari Oracle lalu memindahkannya ke Postgre. Nah, di situ ada masalah ternyata. Ada beberapa nilai yang jadinya kosong. Jadi komplain di mahasiswa. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan ETL ini, yang seperti kita tahu kan ada di situ ada transform, di mana kita merubah tipe data, lalu menambah kolom dan lain-lainnya. Nanti outputnya ada di load. Jadi sebaiknya untuk memigrasikan database seperti itu, lebih baiknya kita menggunakan aplikasi ETL. Ya, itu di luar dari data warehouse. Ya, di sini ada 6 kemampuan aplikasi ETL. Pertama, dapat membaca dan mengirim data dari dan ke berbagai sumber seperti menjadi file teks, file Excel, tabel-tabel database relasional, web service, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, mampu melakukan manipulasi atau transformasi dari yang sederhana sampai ke tahap yang rumit. Beberapa pengolahan data yang harus bisa dilakukan seperti melakukan normalisasi dan denormalisasi data, memecah kolom, melakukan perhitungan yang terkait tanggal dan jam, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, skrip dapat dirancang dan implementasikan dengan tingkat produktivitas yang tinggi, menghasilkan informasi metadata pada setiap perjalanan transformasi. Yang kelima, memiliki audit log yang baik. Yang keenam, dapat ditingkatkan performanya dengan scale up dan scale out. Ada yang mau tanyakan, Ahmad? Oh, belum ada, Pak. Maaf, Oke. salah ketik, Pak. Belum ada. Siap. Kemampuan aplikasi ETL. Kita masuk di alternatif aplikasi ETL. Jadi walaupun membuat solusi ETL dengan programming itu bisa seperti coding dalam bahasa Java atau .NET sangat dimungkinkan. Jadi seperti yang tahu kan kemarin yang pertama itu kita merubah file dari sifatnya CSV menjadi XML. Itu kan sebenarnya bisa dilakukan menggunakan coding PHP, Java, .NET yang server programming itu bisa sebenarnya kan. Nah, namun itu tidak disarankan karena produktivitasnya yang cukup rendah dan berakibat ke pemborosan waktu dan biaya. Karena dari waktu kita harus membuat aplikasinya, terus dari biaya juga kita harus membayar orang yang membuatnya. Itu sedangkan kalau aplikasi ETL itu sudah lengkap. Oke. Sini ada berbagai utilitas ETL. Tersedia di pasaran. Jadi ada beberapa software ETL yang banyak dipakai di perusahaan-perusahaan. Pertama ada DTS atau Data Transformation Service. Ada dari Microsoft, ini Microsoft SQL Server Integration Service, SSIS. Lalu yang kita pakai Pentorrent Integration, Kettle, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak alternatif dari aplikasi ETL ini. Nah, untuk PDI di open source, jadi yang kita pakai open source ya, tapi dia juga mengeluarkan software yang khusus untuk perusahaan. Terus awalnya itu dibuat open source ya, di bawah Penthouse Corp Amerika. Jadi proyek ini awalnya merupakan inisiatif dari Matt Kester, seorang programmer dan konsultan BI dari Belgia yang telah menangani berbagai proyek BI untuk perusahaan besar. Nah, baru pada 2015 itu diakuisisi oleh Hitachi Data System.
dan berubah nama menjadi Tachi Fantara tahun 2017. Ya, kenapa sih kita pakai Pentaho Integration? Di saat ini kita merupakan utilitas ETL yang sangat populer dan salah satu yang terbaik di pasaran. Nah, adapun beberapa kelebihannya, pertama memiliki koleksi modul pengolahan data yang cukup banyak, lebih dari 1000 modul atau step. Terus memiliki modul yang memudahkan perancangan model data warehouse seperti slowly changing dimension dan young dimension, dan performa dan kemampuan skriptibilitas yang baik dan sudah terbukti dan dapat dikembangkan dengan berbagai plugin tambahan. Mungkin kalau yang 100 modul, karena kita yang free, yang community edition, jadi dikurangi modulnya. Kita tidak hanya mencoba beberapa step yang ada di ETI. Oke, gitu. Itu sudah ada 3 materi yang saya sampaikan tentang proses bisnis, kemudian tentang sumber data dan aplikasi ETL. Dan teman-teman paham ya mengenai teorinya. Ini hanya mengulang proses bisnis yang sudah dipelajari di semester 3 ya. Mengenai flow data diagram. Karena kuliah kita tentang data warehouse dan intelligence pasti akan berhubungan sama bisnis ya yang ada di perusahaan, alur data. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sama disampaikan. Belum ada tanyakan? Ada pertanyaan. Jadi kalau nyimpan data eksternal dari kompetitor berarti sah-sah saja. Data eksternal dari yang di publik sah-sah aja sih. Kan kita hanya konsumsi perusahaan kita sendiri atau internal, datanya tidak di-publish. Bagus betul pertanyaannya.
dan itu biasanya lazim dilakukan baik dari segi strategi marketing, penjualan seperti apa yang dia kasih diskon, gimana triknya, termasuk juga yang kalau kita pernah baca tuh antara persaingan Indomart sama Alfamart kan sebenarnya lebih dulu tuh Indomart ya dibanding Alfamart kalau saya baca. Jadi Indomart itu udah banyak, terus ada masuk nih kompetitor Alfamart. Nah, dia masuk karena dia mau bersaing dengan Indomart. Simpelnya strategi Alfa ya dia bikin minimarket di sebelah Indomart. Lalu apa keuntungan yang didapat Alfamart? Nah, yang pertama, Indomart sebelum menempatkan minimarketnya di titik-titik yang sudah kita tahu ya, yang udah banyak ya sebar, itu pasti Indomart sudah melakukan survei. Tidak sembarangan dia menyimpan minimarketnya. Dari segi orangnya ada berapa banyak yang bolak-balik lewat situ ya. Dia dekat dengan kompleks perumahan atau tidak, dekat jalan, atau jalannya jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Nah, itu juga jadi bahan untuk Indomart meletakkan minimarketnya. Di sini lalu datang Alfamart. Nah, dibanding dia melakukan survei, terus evaluasi, terus menganalisa, ini dia udah aja buat Alfamart baca. Bahkan salah satu petingginya Indomart itu sampai mengeluarkan statement yang di Alfamart ya hanya mendompleng Indomart sebenarnya. Indomart sudah keluar uang banyak untuk survei, sedangkan Alfamart hanya menggunakan datanya seperti itu saja. Begitu Putri. Yang lain ada yang bertanyakan? Ada ya, tunggu dulu. Saya ambil dulu minum.
Kita masuk di praktik ya, kalau belum ada pertanyaan di teori. Untuk praktek di pertemuan kedua sudah bisa semua. Wah, kalau ada yang bermasalah, silahkan disampaikan dulu. Sudah berhasil. Oke. Ahmad sudah berhasil belum? Oh, alhamdulillah sudah, Pak. Oke. Monica sudah berhasil atau belum? Belum, Pak. Masih dicoba. Belum. Sampai mana nih dicobanya? Ini masih memahami, Pak. Belum terlalu paham. Josafat, di chat aja Mas, apa? Udah bisa atau belum? Sudah, oke, aman. Oke, nah untuk yang praktek kedua, saya minta dibuatkan videonya, terus kirim di YouTube. Itu bentuknya kelompok, Mas. Jadi teman-teman silakan buat kelompok. Saya mau di kelompok itu bukan hanya satu orang yang mengerjakan, tapi ada yang berpartisipasi dalam mengetik instruksinya apa saja. Atau di kelompok itu ada komunikasi lah ya. Jadi Monica mungkin bisa join di yang sudah bisa tadi ya. Supaya teman-teman saling bantu. Satu kelompoknya 2 orang ya. Nah, nanti videonya apa di RTM 2 ini. Linknya saja yang diupload. Untuk deadline-nya itu 2 hari 15 jam lagi apa ya? Today 15 hour remaining. Iya. Cukup tidak? Insya Allah cukup. Cukup lah ya, 2 hari. Menghubungkan dan pembahasan ke representasi SQL, silakan unggah berkas, berisi nama kelompok dan link praktik. Bisa via YouTube, Instagram, atau TikTok saja. Kita masuk di praktek yang ketiga tentang simple data processing. Teman-teman buka aplikasi PDI-nya. Instruksi praktiknya ada di ini, paparan simple data processing. Untuk file praktiknya silakan download ini, file praktik data transaksi. Kita lihat dulu instruksi praktiknya.
Oke, jadi di sini studi kasus data transaksi buku. Di sini kita punya ID transaksi, kode buku, nama buku, stok awal, kemudian barang yang keluar, buku yang terjual, dan buku yang masuk, yang baru dibeli ya. Nah, jadi tujuannya kita mau memprediksi, mau menampilkan stok akhir yang kurang dari 10, kurang dari atau sama dengan 10, dan stok akhir yang lebih dari 10. Untuk stepnya, pertama kita pakai Excel, karena yang file ini Excel ya. File ini file transaksi dan file praktik data transaksi ini Excel bentuknya. Kemudian kita akan mengubah tipe data. Nah, di sini ada pengecekan jika value dari field itu nol, berikan. Nah, di sini ada yang nol ya. Sedangkan kalau di data analisis, teman-teman nanti belajar di data mining itu tidak boleh, harusnya ada data yang kosong, yang nol. Nah, biasanya ada dua opsi di data mining itu. Opsi pertama, kita membuatkan yang nol ini jadi nol. Nol kan berarti sama nol ya. Nol itu kan tidak ada angka. Angka nol itu ada angka nol di sini. Atau yang kedua, data mining juga dengan mencari rata-rata. Jadi keluaran berapa, kan nanti akan dimasukkan menjadi angka di sini. Angka yang nol ini jadi rata-rata penjualan. Keluar. Itu kan sama, nanti bisa dijadikan nol atau kita cari rata-rata angkanya. Seperti itu. Nah, untuk yang praktik ini kita akan membuat nol ini menjadi angka 0. Terus kita akan membuat field baru namanya stok akhir. Lalu nanti kita akan merubah tipe value-nya, lalu membagi tabel menjadi stok awal, stok akhir. Kita akan membuat dua output. Pertama, tabel lebih dari 10, jadi stok akhirnya lebih dari 10, dan tabel 10 kurang, jadi stok barang yang kurang atau sama dengan 10. Gitu. Silakan dibuka aplikasi PDI. Saya siapkan dulu ya.
Ya, silakan di download dulu ya file praktik data transaksinya. Yang ini ya, silakan download dulu. Sudah, kita coba praktek yang ini ya. Sudah kebuka belum aplikasi VDI-nya? Sudah, Pak. Jadi di input ya. Terus kita cari Microsoft Excel input. Biasa kita edit. Nah, kita cek dulu. Nah, ini kan tipe datanya, tipe filenya XLSX ya. Nah, nanti di engine ini, spreadsheet type engine, nanti kita pilih yang versi terbarunya, yang di bawahnya ya, yang 2007 XLSX. Itu pertama, terus kita cari filenya, file Excel, simpan di sini data processing, kemudian di input. Ini data transaksi ya, tadi sudah di download ya, ini open. Setelah itu kita klik add. Sudah. Sudah sampai sini? Yang lain? Ahmad udah bisa? Belum, Pak. Masih coba, Pak. Sudah. Josafat sudah. Ya, jadi pilih tipe engine-nya, kemudian filenya yang mana yang mau dibuka, dan klik add. Nanti dia masuk ke sini. Lalu kalau filenya udah kita set, nah di sini kalau teman perhatikan di yang tab-tab ini nih, ini ada tanda pentungan nih. Nah, di tanda pentungan ini kita harus setting berarti di antara sheet sama field nih yang ada tanda pentungan. Ya, itu tanda seru. Ini ada sheet. Diklik ya, tab sheet-nya. Dan ada get sheet name. Oke. Jadi sebelum kita masuk ini kita mau lihat dulu datanya. Nah, di sini coba teman-teman buka Excel yang data transaksi tadi. Sini ada 5 sheet ya. Sheet 1, sheet 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 sheet. Terus kita balik lagi ke VDI.
Baik, di A ya. Sudah get sheet name. Diklik lihat sheet name. Nah, di sini ada 5 sheet ya, sama kayak yang di Excel. Yang kita kirimkan untuk dibuka itu sheet 1. Dan klik tanda panah ini. Nah, masuk ke your selection. Lalu kita klik OK. Ya, di sini ada inputan start row dan start column. Start row itu berarti row berapa yang mulai dibaca. Ya. Lalu ada start column. Jadi kolom berapa yang akan kita baca. Yang mulai dibaca. Kalau row kan ke samping ya. Kalau kolom berarti kan ke bawah. Nah, kita lihat lagi di Excel sini. Nah, row-nya itu dimulai dari sini. Berarti dia ada di angka berapa? Row berapa? 2. Nah, ya betul. Dia mulai dari angka 2. Lalu untuk kolomnya juga, kalau A ini disebut angka, berarti mulai dari angka 2 juga ya. 1, 2 ya. Terus, nah, untuk memindahkan ke Pentaho, kita kurangi 1 indeksnya. Jadi karena indeks di Pentaho ini dimulai dari angka 0, sedangkan Excel dimulai dari angka 1. Nah, maka yang di sini kan harusnya 2. Karena indeks yang dari angka 0, berarti dari angka 1. Yang start kolomnya dari angka 1 juga. Oke, lalu kita masuk ke field. Bisa diikuti ya. Terus kita get field from header row. Oke, kalau berhasil teman-teman masukkan indeksnya, maka ini yang akan muncul. Jadi field ID transaksi, kode buku, nama buku, stok awal, terus jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar. Lalu sini kita akan mengubah tipe datanya. Nah, ID transaksi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman tipe data apa sih yang pas untuk ID transaksi ini? Tipe data apa aja yang cocok untuk ID transaksi? Integer bisa Pak, integer. Integer bisa, terus string juga bisa. Mungkin kalau di pemrograman database SQL kita bisa menyimpan di integer ya, karena sifatnya yang auto increment. Nah, tapi karena ini kita masuk ke analisa, maka tipe data yang bagus untuk transaksi itu kita rubah menjadi string. Karena sifatnya kalau integer itu bisa dioperasionalkan, ya, bisa ditambah, bisa dihapus, bisa dikali. Nah, sedangkan kan ID transaksi itu sifatnya hanya angka penanda ya, bukan seperti stok kan. Kalau stok kan itu harus number ya, karena dia bisa ditambah, dikurang itu. Di transaksi cocok integer kalau dia di MySQL ya, atau di transaksional. Tapi sebaiknya kalau untuk analisa itu baik kita pakai string. Baik, kode buku string, nama buku string, stok awal number, stok masuk number, keluar juga number. Coba kita preview row. Nah, ini data-datanya. Nah, ini yang tadi saya maksud mengenai null ya. Ini.
Oke, bisa diikuti sampai sini. Pak, boleh mundur ke sheet, Pak. Sheet. Ini ya. Ya, oke, Pak. Bisa. Sudah muncul ya datanya. Oke, lalu step keduanya yaitu select value untuk mengubah tipe data. Jadi teman-teman bisa cari atau bisa langsung searching aja di sini. Select value. Dan di sini kemudian kita hubungkan. Nah, jadi di select value ini kita bisa mengganti merename ya. Merename field name. Juga kita bisa menghapusnya atau mengubah metadata. Nah, yang mau kita ubah itu adalah metadatanya si stok awal stok awal masuk keluar. Terus stok awal yang udah benar karena dia tidak ada nol, akan ubah adalah masuk dan keluar. Coba klik OK. Nah, karena tadi kita sudah merubah menjadi integer, sini ada perbedaan ya. Nah, kalau kita lihat. Ini ada data sebelumnya. Ini ada titik. Kita bisa merubah di yang step pertama. Cuman lebih baiknya perubahan tipe data itu kita jabarkan di step select value. Agar lihat apa yang kita rubah, nah, apa yang kita ganti, apa yang kita hapus, itu harusnya ada di select value. Jadi, kalau di sini kan pas ada data masuknya ada titik nih, titik 0. Kita rubah menjadi bentuk integer. Oke. Lalu kita menggunakan if field value is null. Jadi kalau field dari value dari field itu adalah null, kita pakai step ini. Kan? Bisa diikuti sampai sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang terlewat tadi, ya teman-teman menemukan error di Pentaho-nya.
Oke. Yosafat bisa? Ada yang tanyakan Yosafat? Bisa mengikuti? Bisa. Oke. Ahmad? Aman Ahmad? Insya Allah Pak. Oke. Putri? Bisa Put? Saya lagi unduh Oke. Excelnya Pak. Soalnya kan ini saya belum prepare buat praktek itu. Oh, oke. Tapi saya monitor kok Pak. Oke. Sip. Nah, oke, di if field value is null ini kita select field. Jadi field yang akan kita rubah. Nah, field apa yang kita rubah? Yang pertama masuk, kemudian keluar. Kita replace kalau value-nya itu 0 jadi angka 0. Lalu kita klik OK. Oke, coba kita lihat preview. Nah, ini preview. Nah, yang tadi awalnya 0 menjadi angka 0. Ya. Oke, ini kayaknya kita kelewat stok awal juga kita rubah jadi integer aja ya. Kita edit di sini. Stok awal kita rubah juga menjadi integer. Kita preview lagi. Ini karena udah integer semua ya. Lanjut. Terus step selanjutnya kita membuat stok akhir, field baru itu stok akhir. Gunakan Java modify JavaScript value. Pakai ini. Nanti PowerPoint-nya bisa kita download coba dari e-learning ya. Bisa, nanti saya kasih soft copy-nya ya. Ya baik Saya Pak. sediakan soft copy-nya. Nah, ini masuk di modify capacity value, edit. Oke, di sini kita mau membuat field baru. Buat di JavaScript value ini pakai script stok akhir. Berarti untuk biar kita tahu stok akhir itu rumus apa yang kita pakai, atau operasi apa yang kita pakai. Stok awal kan ya, awalnya awal Dikurang. terus di apa, put Dikurang. dikurang Keluar. keluar tambah masuk ya, masuk Ya. nah, terus kita get variabel. Nah di sini kita dari yang script JavaScript ini itu menghasilkan field name namanya stok akhir. Tipenya kita ganti menjadi integer juga. Oke, lalu kita klik OK.
view launch. Nah, kalau kita lihat review datanya di sini ada lagi field baru namanya stok akhir. Awal ditambah masuk dikurang keluar. Nah, terus ini 10 benar ya. Kalau 25 dikurang keluar 15. Oke. Terus lanjut kita ke select value lagi. Value. Ini sebenarnya stepnya digunakan kalau kita, karena tadi tipe awalnya number, kita bisa langsung berubah jadi integer di sini, atau juga bisa menggunakan select value yang dari awalnya stok akhirnya number menjadi integer. Sini. Cara mampusnya ya, klik kanan terus di delete select line. Kita mau berubah tipe data ini. Akhir adalah integer. Oke. Terus kita masuk di step yang membagi tabel. Ini namanya filter rows ya. Hubungkan ke filter row. Jadi ini kondisinya kalau step yang kita pilih itu bernilai true, field yang ada di sini, klik field, terus stok akhirnya lebih dari 5 integer 10. Oke, lalu klik oke. Nah, untuk melihat datanya kita bisa pakai namanya dummy, step dummy. Do nothing, hanya menampilkan datanya saja. Ada dua ya. Ini kalau misalnya true lebih dari 10, ini misalnya false. Stop. Review. Ya,
Jadi kebagi dua data itu, ada yang lebih dari 10 dan kurang dari 10 atau sama dengan 10. Nah, sini ternyata ada 4 data saat melakukan perhitungan stok akhir itu. Ini di transaksi 1, 3, 4, dan 7. Terus kita coba lihat stok akhirnya yang kurang dari 10 sama dengan 10. Nah, di sini ada 3 data yang masuk stok akhirnya kurang atau sama dengan 10. Ada transaksi ID transaksi 2, ID transaksi 5, dan ID transaksi 6. Ini contohnya. Tapi nanti kalau di real lapangan datanya tidak mungkin hanya 7 ya, atau hanya 10, pasti datanya ratusan bahkan ribuan ya, ribuan stok atau ribuan transaksi yang akan teman-teman dapati di lapangan. Nah, lalu step terakhirnya kita mau menyimpannya di Excel juga. Oke, berarti outputnya adalah Microsoft Excel output. Pindahkan. Kita pindahkan juga yang buat yang else-nya kurang dari 10. Oke, kita hubungkan. Lalu kita hubungkan. Excel output. Seperti biasa, ini file name-nya, output-nya kita mau simpan di mana? Lebih dari 10. Terus seperti biasa sebelum running kita save dulu. Lalu kita run. Sudah tercentang. Harusnya tidak ada masalah saat mengkonversikan atau mentransformasikan data yang sudah kita punya Excel input menjadi output Excel. Jadi simpannya di folder output di baru. Nah, ini stok lebih dari 10. Nah, ini datanya. Terus stok kurang dari sama dengan 10. Ini juga datanya. Itu praktek kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya juga ya. Ada yang mau tanyakan tentang prakteknya? Untuk output bisa jadi nanti outputnya real time ke SQL atau juga permintaannya XML, itu bisa saja ya, tergantung kebutuhannya. Kalau untuk praktek kita hari ini, kita coba outputnya Excel juga. Nih, di sini juga ada tersedia JSON output, Excel.
SQL file output atau juga tabel output, text file seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Cukup? Yang di filter row Pak, saya ketinggalan. Filter raw. Sini ya. Ini filter raw, nanti klik edit, klik 2 kali. Terus ini biarin dulu, ini biarin kosong, karena nanti ini akan keisi kalau kita udah ada step selanjutnya kita set. Tapi kalau yang pertama berarti klik filter raw, terus klik stok akhir di sini. Nah ini fieldnya stok akhir, kemudian operasi yang kita pakai lebih dari 10, lebih dari terus value-nya 10. Yang gitu, Put. Oke Pak. Itu untuk bahan praktik kita hari ini ya. Oke, untuk tugasnya, tugas praktik sih ini. Jadi saya mau cek apakah teman-teman bisa atau melakukan prakteknya. Di sini udah simpan assignment RTM 3. Ya. Ini RTM 3 praktik simple data reprocessing menggunakan aplikasi PDI. Silakan unggah berkas berisi nama kelompok dan link praktik. Di link praktiknya silakan upload di YouTube, Instagram, atau TikTok teman-teman. Nah, ini sama sifatnya kelompok juga ya. Jadi, kelompok 2 orang, silakan saling membantu untuk teman-teman ya. Oke. Ada yang bertanyakan sampai sini tentang tugas RTM 3? Waktunya 7 hari minggu depan ya. Iya, pas pertemuan minggu depan teman-teman sudah mengerjakan. Ini tugas teman. Ada yang ditanyakan atau cukup? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Putri, cukup Putri? Iya Pak, cukup.
Ya, silakan kalau ada masalah tentang praktek atau teori kita, silakan chatting saya di grup atau WhatsApp pribadi juga silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini, kita lakukan hari ini, bisa untuk kita semua. Saya cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.